Modal mesin dan modal ATK itu Kemarin dari nol atau minus nol? Saya maksud minus nol itu uang dipinjam. tepatnya mobil bang di Gade jual. Mobil yang dijual. Hubungi Pace dia bilang, saya ada rencana mau buka usaha fotokopi. Yang punya mobil siapa dulu nih? Orang tua ya bang. Terus pada saat konfirmasi ke bapak ibu, apa responnya ketika mobil itu minta digadaikan untuk membuka usaha kopi? Bukan gade bang, jual langsung. Jual? Iya, jujur, kalau jujur dikasih pilihan antara A sampai Z, mungkin kecewa pasti ada. Karena di sisi lain kan saya harapnya teman-teman yang punya minat, yang punya niat, yang punya mental, yang punya tekad untuk memulai usaha kopenter, jangan pernah takut. Jangan pernah merasa bisa. Jalani saja karena kesuksesan ada di depan mata. Mantap. Next video. Oke, kawan. Selamat datang. Nah, ini saya rencana tadi mau makan ini keluar. Aduh, bang. Iya, pas mau ngeplok makan. Memang kalau memang ada kontakan hati ke hati itu. Aduh, secara tidak sengaja ya. Saya Tanpa diatur. merasa bukan lagi sebatas terhormat, tersanjung ini. Waduh. Saya sudah dikunjungi, dibawakan lagi. Pas lagi lapar-laparnya saya ini. Aduh. Atau kita makan bareng lah. Wih, baru-baru saya sudah serius mas. Silakan. Teman. Mesin bagaimana? Aman. Saya tetap pasti saya tanya itu. Aman. Saya kontrol. Saya tunggu tadi malam di sini. Ketiduran saya. Betul-betul ketiduran. Terus datang. Astaga, saya lupa. Pak Iskandar juga kemari. Pas sama tadi. Sambil tanah ada calon ya. Sambil tahu kok. Oke kawan. Nah, hari ini saya kedatangan lagi-lagi bos. Bukan. Salah satu pengusaha juga kopi center. Nah, kita di sini sebetulnya bagaimana membangun kedekatan. Jadi jangan menganggap hanya sebatas teknisi datang baru dianggap, jangan. Betul. Jadi bagaimana kita itu lebih lah mempererat lagi lah hubungan. Kalau saya tidak berkunjung ke sana berarti posisiku bukan teknisi. Ya. Kalau kita begini membangun silaturahmi lah intinya. Ya. Karena ini kita sudah dibawakan sama beliau. Tentunya kita harus makan karena saya juga lagi lapar. Satunya yang enggak. Ini sudah nunggu. Jadi saya makan sendiri kalau begini. Kita ya, Mbak. Banyak saya beli itu. Makan sambil podcast sudah. Ayolah, lagi tambah satu supaya. Aduh. Ayolah. Kenang-kenangan begini, bos. Makan barang tidak akan terulang lagi. Matikan dulu. Wah, gede lagi. Nunggu boleh lo aja. Eksekusi saja. Eksekusi silakan. Saya simpan saja air di sini. Aduh, saya nggak ambil pipet. Kenapa sih pakai pipet? Kita nggak di endorsein. Ini namanya nasi kuning Palu. Pagi siang malam. Nasi apa ini? Nasi begadang. Nasi begadang. Ini namanya nasi begadang, Bang. Kebetulan ada menjual. Jadi kita podcastnya nih sambil menikmati sebungkus. Ini dilapisi anu nih, apa? Dilapisi daun pisang, Bang. Bismillah. Sam. Nanti ini saya sambil mau tanya-tanya juga ini. Proses memulai usaha kopi center. Wah, keren. Kita makan dulu lah. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Enggak.
Cuk. Semprot deh, Cuk. Pedis cok. Simpan dulu sini. Terah ya. Alhamdulillah bang, akhirnya perutku sudah terisi. Kita lagi semangat. Pedis. Ya, sambil kita menikmati sebatang rokok bang pastinya. Bagaimana tadi rame? Alhamdulillah. Print? Aman. Ya tadi ini lagi pada penuh-penuh semua tadi. Senin sebelum libur kan begitu rame. Mau libur ini kan? Rencana gitu 3 bulan. Ada perkembangan untuk hari-hari dibanding untuk minggu ini lah. Pokoknya Dari awal semenjak sudah lebaran ya alhamdulillah aman. Ini ya. Nah, oke. Sambil kita nyantai, kita sedikit korek-korek juga pengalaman beliau. Awal mula memulai datang ke Palu ini dan kemudian sampai bisa mencoba untuk merintis memulai buka usaha kopi center, teman-teman. Kita sudah lama bro masuk di Kota Palu, berapa tahun gitu? Pertama saya ke Palu itu 17 Agustus 2018. 18. 1 bulan sebelum kejadian gempa. Oh, sebelum gempanya ya? Iya. Kalau saya dulu kan tahun 2019 setelah gempa gitu. Nah, itu dulu tujuannya masuk ke Palu kerja atau ada Saya dulu kegiatan? kerja di salah satu perusahaan pakan yang yang ada di Kota Palu. Sudah sekitar 4 tahun baru memulai bisnis ATK. Kan asalnya dari Sulawesi Selatan kan? Iya bang. Untuk sampai ke sini mungkin ada relasi atau ada keluarga. Kebetulan langsung ditempatkan di sini lantaran perusahaan yang minta kan. Langsung ya? Saya berasal dari Maros, tepatnya di Batanghase. Saya orang Maros. Ewako Maros. Batanghase. Nah, Batanghase pastinya ada kawan kita di sana, ada Pak Junaidi. Oh iya. Ya, itu Saya kenal itu kayak. Iya. Tapi dia enggak kenal saya. Soalnya saya masih kecil waktu Pak Junaidi. Orang Maros ini. Orang Maros. Akhirnya kerja sampai berapa tahun itu? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Lumayan. Baru memutuskan Bagian kepala cabangnya atau lapangan saja? TS-nya. Apa itu TS? Nggak ngerti saya itu. Technical Sales. Oh, technical sales. Iya. Jadi sistem kerjanya kalau TS itu? Technical Sales itu kayak ketika ada sesuatu di toko-toko kita wajib mendatangkan, menawarkan kita punya produk kan begitu. Turun langsung memang ya. Iya. Sekaligus jadi sales ya. Itu sudah berjalan sampai 3 atau 4 tahun ya? Kurang lebih sekitar 5 tahun. Wow. Sudah lama, cukup lama. Itu sampai jarak tempuh yang paling jauh lah dari sini jaraknya dari Kalau Palu. Sulteng hampir sampai Morowali, Luwuk Banggai, sampai di Kota Raya, batas Gorontalo, Toli-Toli pernah itu saya datang. Itu jauh itu Toli-Toli. Iya. Saya nggak pernah ke Toli-Toli. Aduh, keren. Mau malasunan deh. Oke. Terus selama pengalaman ikut perusahaan itu kita kan paling tidak sudah banyak lah yang kita tahu kan. Ya, mungkin dari segi teknik. teknis. Kemudian mungkin kalau saya ingin bertanya seberapa besar kira-kira omset yang didapat pada saat kita yang ini selaku TS lah ceritanya. Pasti kan bisa diukur kan? Iya. Kalau waktu zaman masih kerja ya minta maaf di bawah perusahaan orang ya, itu kan dengan foto
yang kita jalani sekarang bergelut di bidang ATK dan fotokopi, saya rasa jauh. Bahkan Jangan dulu fotokopi. Kita lebih fokus dulu ke situ. Pengalaman di luar sebelum itu. Pengalaman Saya akan masuk ke ranah itu nanti, bosku. Kalau pengalaman kan saya bergerak di bidang peternakan. Saya di bidang peternakan, khususnya kayak misalkan di ayam petelur, di babi, ayam potong. Oh, babi. Iya. Mau? Kita tangkapkan nanti. Babi. Kalau peternakan apa ya, acong ya, janda. Iya. Ada. itu khusus kayaknya di area kampus Pak. Kalau peternakan yang jalur-jalur kiri di sini tuh kan yang selalu tanduk kiri ada. Kayaknya ini Bang ini yang mau diajakin kita. Oke, supaya kita nggak terlalu panjang bacot, kita akan lebih fokus buat teman-teman yang memang ada niat, yang tertarik untuk ke usaha kopi center. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi, apa yang membuat si bos tertarik langsung untuk membuka usaha kopi center gitu, bergelut dalam dunia kopi center? Sementara itu awalnya saya bisa pastikan ya, karena beberapa hari sebelum itu saya sudah dapat informasi kita nggak punya pengalaman di bidang itu. Betul. Bahkan tidak pernah memulai atau pernah ikut coba itu. Sangat. Awalnya kan Supaya teman-teman ini. Awalnya kan 2020 saya ini kenal sama teman, ya bisa dibilang kopi center terbesar lah di Palu. Apalagi di gerbangnya. Sambil merokok ini dulu. Oke, barbar sudah. Sagi, nggak konten barbar ini. Aduh. Ini channel barbar. Iya. Saya kenal salah satu teman yang cukup lama, tapi saya benar-benar tidak tergiur, Bang, untuk memulai suatu usaha di bidang ATK dan fotokopi. Lantaran saya akrab dengan dia punya karyawan begitu. Iya, betul. Karyawan akrab, bahkan kalau saya keluar daerah panggil dia untuk dampingi saya kan ke sana. Lambat laun tepatnya di 2022 dia dipecat dari kerjaannya ATK. Lantaran saya sendiri kan nggak enak hati, mungkin gara-gara saya nih dikeluarin ini anak kan. Ya saya tanya dia punya skill itu sejauh mana kan? Dia bilang mending bikin ini, tapi kan butuh modal besar nih Bang. Untuk memulai usaha ini kan harus modal yang betul-betul ini. Secara kebetulan di salah satu tempat yang ada di Jalan Untat 1 ada bangunan baru nih Bang, depan kampus lagi. Saya iseng-iseng hubungi via WA, tidak dibalas. Nomor keduanya saya WA, ditelepon tidak balas. Tiba-tiba saya jalan-jalan, dia nelpon. Ditanyalah saya di situ, mau bikin usaha apa? Jadi saya bilang, aduh, usaha apa? Lantaran saya bilang, fotokopi. Saya jawab fotokopi. Dan yang punya tempat langsung bilang, oh iya Pak, enggak apa-apa. Kecuali bidang usaha yang sama, saya enggak kasih lagi kan. Gitu. Akhirnya ACC dealnya itu di foto KTP, kirim ke yang punya tempat. Habis itu, waduh, kelabakan saya. Lantaran enggak punya modal, enggak ada apa-apa. Saya telepon orang tua kan di Makassar. Berarti saya potong dulu, berarti modal nekat awalnya ya? Bukan modal nekat, Bang. Nekat ya. Modal nekat dan kebetulan. Kebetulan begitu. Karena tempatnya kan bagus, strategis. Betul. Pas depan kampus apa lagi tuh? Universitas Widya Nusantara. Saya kira Universitas Wintira. Bukan, Bang. Bukan. Iya. Nanti kita ke Wintira, Bang, ya. Asik. Sama beliau. Nah, sampai kenapa harus saya lihat kan mesin ya. Ini kebetulan Bang, saya pernah servis mesin beliau. Itu mesin abang lah supaya nggak terlalu formal gitu ya. Menggunakan mesin 6570. Bagaimana itu? Terus terang begini jujur, masalah ATK kalau bisa dibilang saya ini buta warna. Harga pulpen pun saya nggak tahu sih berapa, bahkan harga mesin. Saya sama sekali
latar belakangnya dari peternakan. Saya sarjana peternakan. Untuk bidang ini saya memang sudah lama berteman sama yang di Jalan Pendidikan itu, yang Kopi Center. Tapi saya sama sekali nggak mau tahu dia usaha apa, itu kan usahanya dia. Saya nggak berpikir saya yang jalani nanti ke depan seperti itu. Jadi awalnya belum tahu ini ATK-ATK yang perlu disiapkan untuk kebutuhan pengunjung kan. Iya. Nah, apalagi mengenai bagaimana mengoperasikan mesin fotokopi gitu. Iya. Ya. Dari belajar sama siapa itu awalnya itu? Awalnya gitu mesin kan saya dapat dari Facebook ya, marketplace begitu. Ketika dia jual, kebetulan teman ada di Makassar waktu itu bang. Saya datangkan dari rumah ke tempatnya yang jual ini fotokopi. Bahkan sampai di sana saya tidak tahu tombol power yang mana, tombol nyala yang mana kan. Betul. Saya tidak tahu itu. Jadi pas waktu itu yang di Makassar saya VC, dia bilang bagaimana caranya melihat ini barang bagus atau tidak, kan menjadi pertanyaan kan. Apalagi kan memang kita kan belum kenal. Waktu itu kan posisinya saya, kalau kita umum kita kan lihat itu barang macam kondisinya mulus nih, kita nggak tahu dalamnya seperti apa kan. Mulus di luar, ternyata di dalam wow, jadi wow gitu. Tapi syukur saya dapat dengan harga ya di bawah 10 juta itu bang, 10 juta plus stapler yang besar itu kan. Nah, jadi waktu saya beli, saya tes hidupin, begitu ada muncul di monitor listrik yang turun. Nah, ternyata ini mesin merespon. Jadi yang saya hubungi di Makassar, dia bilang, iya angkut saja, yang penting kondisinya ada respon dari ini, dari monitor kan. Iya, betul. Saya bawa, itu posisinya 20 Agustus. Saya masih numpang bang di rumahnya kawan untuk masalah mesin, bikin kursi dari komputer. Betul-betul merintis dari nol ya? Dari nol. Rintis apa adanya, dengan kondisi apa adanya gitu ya. Itu tanggal 15 Agustus. Jadi tanggal 20 Agustus kan rencana mau masuk toko kan, dengan persamaan dengan maba waktu itu di Untat. Tahu-taunya yang punya ruko minta diundur sampai 1 September waktu itu. Jadi saya tambah pusing, waduh nggak enak nih numpang di rumahnya orang, kerja mesin, kerja ini kan segala macam. Yang penting jangan numpang makan. Itu lagi dang. enjoy. Oke, jadi modal mesin sekitar 9 jutaan. 9 jutaan. Terus bagaimana dengan modal seperti etalase berapa kita pakai? Etalase cuma 1 bang. Waktu awalnya ya. Awalnya. Terus print? Print waktu itu saya ambil disarankan sama teman yang A3 yang besar itu kan. Saya beli di Makassar waktu itu. Karena di Palu kan masih harganya jauh beda kan begitu. Modal ATK? Saat itu awal memulai? Ya bisa dibilang karena teman juga waktu itu yang saya percayakan, dia bilang ini kan untuk menjaga nama baik toko, katakanlah ketika orang cari itu ada waktu itu. Jadi saya obsesi, saya bilang oh iya keren. Akhirnya belanja ATK kayak no limit lah Pak waktu itu zamannya, padahal minusnya itu dalam. Jadi untuk modal mesin dan modal ATK itu kemarin dari 0 atau minus 0? Saya maksud minus 0 itu uang dipinjam. Tepatnya mobil bang di Gade jual. Mobil yang dijual. Mobil yang dijual kan saya minta di Makassar bang. Waktu itu kan hubungi Pace, dia bilang saya ada rencana mau buka usaha fotokopi. Yang punya mobil siapa dulu nih? Orang tua ya bang. Terus pada saat konfirmasi ke bapak ibu, apa responnya ketika mobil itu minta digadaikan untuk membuka usaha kopi? Bukan gade bang, jual langsung. Jual langsung? Iya. Apa yang mana responnya bapak ibu? Dia bilang kalau kau bisa jual ya boleh kan. Padahal waktu itu kan tanggal 17 Agustus. Iya. Tanggal 20 ditempatin. Jadi 3 hari lagi harus tanda tangan kontrak. Sedangkan waktu itu belum ada uang di kantong. Betul-betul kelabakan lah istilahnya waktu itu. Pas dijual kan saya punya mobil Avanza, katakanlah itu Toyota 2007 waktu itu. Berarti
Tapi sudah kondisi berkeluarga kan? Sudah punya Iya. istri, Iya. anaknya. 1 Saya tahun salut. menikah. Orang tua masih luar biasa mendukung. Ya, alhamdulillah mendukung. Ya. Karena tidak, setahu saya bro, tidak semua orang tua ketika kita sudah mandiri Iya. sepenuhnya bisa mendukung secara bukan hanya sebatas moral ya, Iya, mendukung betul. secara moral, Moral. bahkan secara finansial. Betul, betul. Keuangan itu. Ibu mudah-mudahan sehat selalu, Amin. Bapak sehat selalu, sekeluarga. Amin. Nah, selanjutnya baru Ketika itu berapa kan modal itu yang saya jual sekitar 80 bang waktu itu. dan itulah yang diputar ya. Bukan bang, saya cuma dapat setengahnya lah. Oh, setengahnya ya. Karena kan artinya kita kan ini kan enggak sepenuhnya 100%. Iya, karena Orang tua mungkin- juga melihat perjuangan kita Iya, betul. sampai situ kan. Nah, akhirnya dapat setengah, bayar ruko. Iya. Yang penting terbayar dulu bang. Sewa ruko berapa? Sekitar 25 bang. 25-an. Kalau di Palu cukup tinggi, sangat tinggi. Karena yang di sini kan bisa dibilang di bawah itu bang harga. Kira-kira berapa totalnya? Kurang lebihnya Kalau dengan awal memulai itu. awal mau mulai usaha, detiknya mulai dari komputer dudukan Iya. etalase itu pas saya total sekitar 75-an. Itu sudah awalnya ya, komplit sudah ya. Komplit ada sudah. print 70. Itu dengan ATK kan. Dan ini sudah berjalan 1 tahun. Belum bang, nanti tanggal 1 September Tanggal 1. Oh. Anniversary 1 tahun. Tanggal 1 September baru 1 tahun. Nah, Iya. terus pada saat kita sudah memulai membuka awal tentunya kan ada orang yang dipercayakan Iya, saat itu ya. benar. Omset untuk 1 hari saat itu awal perdana itu buka Ya, perdana. kalau yang pertama kan omset ya bisa dibilang posisi waktu bulan 9 kan saya masih kerja di perusahaan nih bang. Iya. Oh. Saya 9, 10, 11, 12 itu saya masih kerja di perusahaan waktu itu. Akhirnya saya tetap kerja, Ya. usahanya Tetap jalan. dipercayakan sama teman saya. Nah, waktu itu bang. Iya. Nah, lambat laun saya lihat saya yang jaga di toko, Iya. wah hasilnya lumayan nih bang. Bisa dibilang cukup 5 hari sudah dibayar gaji 1 bulan bang. Iya betul. Dan pasti berkah. Berkah di situ. Kalau itu berkah Nggak ada pusing juga kan. 1000% waktu itu. berkahnya. Iya. Iya. Di situ nggak ada pusing juga bang. Nah, berapa hari berjalan, terhitung sampai 1 bulan berapa omset itu? Pasti ada hitungan dong, Ada. supaya kita tahu selisihnya. Waktu itu saya kaget bang, saya dapat 10 juta. Wih, 1 bulan 10 juta bang. Baru itu awal memulai kan? Iya, itu kan saya dengan modal yang Iya, sebelumnya kita ini dapat 10 juta di bulan itu. Bulan kedua dapat 9, saya bilang, waduh, ATK kayaknya bukan bisa dibilang kayak bukan bisnis sampingan. Itu kan Iya, waktu betul. itu kan saya mau sampingan. Iya, nggak terlalu Nggak fokus mengganggu gitu kerjaan ya. Nggak saya. turun langsung lah Iya. ceritanya ya. Iya. Setelah tahu pendapatan sekian, mungkin akan ada keinginan untuk lebih fokus lagi gitu. Iya, mengelolanya kan. benar. Orang yang dipercaya lambat laun, ya tanda kutip mungkin karena merasa bagaimana, Iya. dia memilih mundur. Ya mungkin mundur karena kebanyakan Iya. customer kan yang datang. Iya. baru Akhirnya memutuskan untuk tinggalkan pekerjaan Tinggalkan, tetap yang iya, dianggap tetap iya. saat itu. di sisi lain kan orang tuanya juga sakit bang di kampung sampai meninggal. Dan akhirnya dia harus pulang ke daerahnya. Setelah itu memutuskanlah komunikasi musyawarah dengan istri untuk tinggalkan pekerjaan Ya tetap. harus bang, karena kan kita harus fokus. Berarti pilihan di situ ya, harus Pilihan, memilih Bang. memang ya. Karena Dengan ya, modal besar nggak mungkin lah ya. benar bang. Nah, lambat laun belajar ya akhirnya dikasih ATK. ATK ini kan kredit. Iya betul. Nah, pas kredit saya lihat, waduh, lain dipesan lain yang datang bang. Kayak seolah-olah kita ini harus jual ini barang kan begitu. Iya iya. Saya kelabakan, waduh, kayaknya ada yang nggak beres nih. Karena pemasukan saya sekian, yang dibayar lebih tinggi. Lebih tinggi. Masuk 10 juta dibayar 12 juta. Itu kan sama minus bang. Iya kalau betul gitu. betul. Itulah. Betul. Kayaknya ya satu-satunya jalan mending kita belanja ATK. Ini tips Ya. sih dari saya. Maksudnya lebih baik kita memulai usaha ATK begini, Iya. barangnya ada lengkap tapi tanda kutip jangan kredit, Bang. Begitu ya. Itu persis sesuai dengan pengalaman yang kita Iya. dapatkan. Iya. Nah, Ah, terus
bagaimana ini kan kita saat itu saya ya mungkin berapa persen saya akan katakan bahwa kita belum betul-betul menguasai mesin kan. Betul. Pada saat kita sudah putuskan untuk fokus di usaha itu, kemudian orang yang kita percaya saat itu dengan ada beberapa hal yang kemudian dia harus keluar dari tempat itu. Bagaimana perasaan? Apakah ada perasaan bagaimana dengan mesin ini kalau karena saat itu kan kita belum punya kontak kan? Betul. Ya. Bagaimana itu perasaannya itu? Terkait mesinnya itu jujur ketika dia pergi dari kota Palu, saya merasa pusing nih. Ini toko kedepannya mau seperti apa kan? Kita harus cari lagi orang yang punya pengalaman lah, minimal di mesin, di fotokopi atau apa segala macam. Kelabakan nih kita cari orang. Untung sebelum dia pergi, dia panggil temannya lagi satu yang memang pernah bukan sih bang, bukan berarti dia juga pernah di bidang yang sama, karena posisinya juga teman ini sudah berkeluarga, jadi mau tidak mau dia kerja juga di sini, tapi sekarang dia lagi cuti. Lagi cuti. Mantap. Akhirnya berjalan sudah berbulan-bulan, kan lebih terasa itu bahwa keyakinan itu akan semakin mantap dan kita semakin yakin bahwa kita ini bisa nih. Kalau dulu awalnya memutuskan itu hanya mungkin 80%, sekarang sudah 99% ya. Karena sudah berapa bulan terasa lah hasilnya gitu. Jadi peluang untuk Kopi Center menurut kita untuk di sini tuh seperti apa, Bos? Sebenarnya kalau di kota Palu ya, khususnya di sekitaran kampus Untat, itu kan bisa dibilang ya lumayan terbuka nih bang, karena kampus yang berdekatan ada 3, Untat, Stikes, Universitas Terbuka, Politeknik Mamboro, itu kan berdekatan semua bang. Dan kalau untuk Kopi Center Palu dengan Makassar, jauh bang. Palu masih bisa dihitung jari orang yang terjun di bidang usaha ini. Usaha Kopi Center ya. Kopi Center. Terus saya mau nanya lagi nih, bro. Dengan pengalaman berapa tahun di kantor itu dan setelah tahu berapa bulan menjalani menggeluti dunia usaha Kopi Center ini, mana yang lebih kita rasa terkait masalah kebutuhan dapur gitu. Apakah masih lebih unggul pada saat kita masih aktif di perusahaan itu atau pada saat mengelola usaha Kopi Center ini? Jelas beda sih bang. Jujur. Harus jujur dong. Memang kurang sekarang jadi kurang. Iya, supaya teman-teman di sana tahu. Jelas beda bang. Lebih enak mana? Lebih enak ngantor? Oh, kalau ngantor kan ya enggak ya. Enggak, begini bang yang membedakan. Kalau kita Kopi Center kan uang yang dipegang kan ya namanya usaha sih. Hari Senin dapat, hari Selasa lebih, hari Rabu mungkin kurang. Iya betul. Itu kan enggak segaris begini bang, enggak segaris lurus. Artinya ya kita syukuri saja berapa yang ada per hari untuk makan. Tapi untuk kenyamanan mana lebih nyaman? Saat di kantor atau dengan ini? Iya, posisi nyaman ya mungkin ya saya terus terang sih kantor, karena posisinya begini, kantor kan mungkin waktu itu kan dengan jabatan saya sebagai TS, saya dikasih fasilitas full, mau kemana, mau sewa hotel, ada kendaraan, itu mungkin dari segi kenyamanan. Tapi untuk lebih tenang, ya jauh lah bang. Kalau lebih tenang Kopi Center tenang Kopi Center bang. Artinya berapa yang masuk kita agak artinya tidak tertekan lah. Betul. Kita dapat berapa hari ini ya syukur. Kalau kita di perusahaan bang, itu kan ada target sales, target penjualan, dan ketika tidak mencapai target, waduh, kacau bang. Dengar itu. Tenang. Nah, makanya karena sebetulnya tidak hampir mirip dengan alasan saya saat itu ikut perusahaan. Kalau kita ikut perusahaan itu kan sistemnya kita hidup dengan sistem. Benar bang. Jam sekian harus datang, jam pulang pun itu tidak jelas. Harus ada laporan. Dan itu tidak dihitung lembur. Betul bang. Maaf saja Pak Direktur. Ya, saya juga Pak. Maaf Pak, saya memutuskan resign. Ya. Nah, memang sih kalau kita cerita itu setelah kita keluar karena terbiasa kita hidup dengan sistem ketergantungan karena bertahun-tahun, tentunya bingung. Itu akan muncul manusiawi dong. Ketika gimana ini? Karena memang saat itu juga saya sudah berkeluarga kan. Bisa nggak ini beli susu gitu? Bisa nggak kasih hidup kompor gitu ya? Nah, itu yang paling beratnya itu adalah ketika
terkait masalah kebutuhan dapur. Dapur, iya, Bang. Tapi seiringnya berjalan waktu, kita mencoba tetap dengan penuh keyakinan melangkah. Alhamdulillah ternyata jauh lebih tenang, hidup bebas, hidup merdeka. Iya, Ibaratnya keluar dari zona nyaman. Iya. Kita harus memang istilahnya menderita, berdarah-darah. Yang penting kan ada prospek ke depan yang kita lihat. Makanya bro, sesuai pengalaman-pengalaman hasil komunikasi dengan teman-teman yang sudah mandiri itu sebetulnya yang berat itu adalah langkah awal untuk memulai apapun itu jenis usahanya. Itu yang berat. Karena akan ribuan pikiran ini dengan keraguan lah, datang bisa nggak, bisa nggak. Nah itu kalimat-kalimat itu akan selalu nyaring berbunyi di telinga itu sehingga sedikit menciderai pikiran-pikiran kita untuk menghalangi untuk usaha. Dan ternyata setelah dijalani, ternyata bisa kak, iya kan? Bisa kak, ternyata tidak sesulit apa yang saya pikirkan sebelumnya. Gitu. Benar bang. Ya kan, Takbir. Satu pertanyaan. Ya. Ya. Nah, dari pembicaraan tadi yang saya simak kan lebih enak di perusahaan ketimbang ini. Iya. Pertanyaannya, pertanyaannya, apa yang membuat abang yakin untuk memulai usaha ini sampai menjual mobil untuk padahal dari backgroundnya kan bukan di usaha kopi. Apa yang membuat yakin itu? Kalau untuk Mas yakin memulai usaha kan, ya itu yang saya bilang. Awalnya saya kan buta warna dalam bisnis ini. Karena kasihan sama teman yang notabene dipecat dari itu gara-gara saya. Ya mau tidak mau saya rangkul, harus meninggalkan pekerjaan. Iya. Jujur, kalau jujur dikasih pilihan antara A sampai Z, mungkin kecewa pasti ada. Karena di sisi lain kan saya harapkan kemarin saya tetap kerja di perusahaan, usaha tetap berjalan. Itu harapan awalnya bang. Tapi karena ya bisa dibilang takdir Tuhan berkata lain, harus dikasih pilihan kan, harus memutuskan satu. Daripada saya jalan kerja di perusahaan, pikiran lari ke ATK itu kan, ya bisa dibilang harus fokus bang. Oke, mungkin saya sedikit menyimak. Iya, saya paham. Dasarnya atau alasannya Mas Bro, awalnya itu memang usaha kopi center itu akan dijadikan sampingan dan tetap ngantor. Iya, rencana. Ya kan, rencana awal. Nah, seiring berjalannya waktu, berjalan berapa bulan, yang tidak diharapkan terjadi. Mau tidak mau, dia harus memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan ngantor. Ya, untuk harus harus lebih fokus lah, fokus di usaha kopi center dan turun langsung. Jadi memang kalau kita pikir segala sesuatu itu memang harus memilih bro, harus memilih pilihan, memilih menderita atau memilih nanti akan hidup nyaman. Ya betul bang. Ya, masa sampai tua mau di perusahaan terus? Aduh, itu bukan saya lah bang. Menurut peribahasa ngomong gini bro, yang sering saya dengar itu, jadi bos itu enak. Ya kan? Iya. Mau kita pemasukan kita kecil tetap bos. Tetap bos, Bob Sardino. Ya. Yakin dan percaya sebesar apapun gaji karyawan tetap karyawan. Betul. Tetap akan diatur oleh sistem. Iya. Ya kan? Tetap ada perasaan di bawah tekanan pastinya. Iya. Kalau ini hidup bebas. Hidup bebas. Terus kita belum nanya ini. Sudah berapa istri? Iya, satu lah bang. Nggak ada rencana mau tambah. Waduh. Nggak ada kamera. Nah sekarang kita bertanya, selama ini apa kendala terberat yang dialami Mas Bro ini? Terkait mungkin di mesin fotokopinya kah, di print atau ATK kah? Jujur bang nih. Harus jujur dong. Iya, maksud saya kan di sini dalam arti ya sebelum mengenal channelnya abang ini suatu kehormatan bisa mengenal channelnya abang, apalagi ketemu langsung sama Bang Dira Yuris, ya
saya cukup terbantu waktu itu. Saya jujur bang, waktu Januari saya servis nih Iya. di Palu, teknisnya Palu. Dia waktu itu memang cukup menolong saya bang, Iya. karena dia yang bangunkan mesin saya sampai nyala kan waktu itu. Cuma ya waktu itu saya ke Makassar servis, ya mungkin antara anggota dengan dia yang miskomunikasi atau bagaimana kan, Iya. bisa dibilang dalam 3 hari pasti datang. 3 hari datang. Waduh, saya Selama bertanya-tanya. berapa bulan itu? Iya, dalam 1 bulan. Kan saya waktu itu kan masih mencatat nih berapa pengeluaran, berapa Untuk mesin pemasukan. ya, untuk mesin. Iya, segalanya. Akhirnya pas akhir bulan saya lihat, servis fotokopi melebihi pendapatan ini. Membengkak ya? Membengkak kan. Jadi pertanyaan, ada apa kan gitu. Padahal kita kan nggak tahu nih ketika hasilnya blur, Iya, betul. putus-putus, kita nggak tahu ini diapain, ini dibuka diapain. Akhirnya nonton waktu itu saya kan iseng-iseng tuh, Iya. cek di YouTube, saya lihat ada yang waktu itu membahas, kalau nggak salah itu hari membahas tentang apa yang kabel yang menyambung ke mesin itu. Pernah bahas Tali itu. corona? Bukan, yang di power itu, yang kotak kecil itu baru menyambung ke fotokopi. Iya, on off. Ya on off itu. Saya bilang, waduh. Waktu cek, ternyata channelnya Bang Dira Yurs ini cukup lengkap membahas mesin fotokopi sejauh ini. Dan lucunya lagi, ternyata dia di Palu ternyata. Iseng-iseng cek, waduh, ketemu nih tempatnya. Mungkin teman-teman coba mungkin ada Ya, terkait masalah keluhan di mesin ini. ya kalau masalah mesin ya channelnya Bang Dira Yuris yang lengkap pokoknya. Jadi solusi ya. Jadi solusi membahas kerusakan di mesin fotokopi. Mantap. Berarti yang paling berat itu yang kita pikir saat itu kendalanya adalah setelah kita apa istilahnya dengan catatan-catatan pengeluaran setiap kali diservis Iya. mesin dalam 1 bulannya diakumulasikan Iya. ternyata membengkak ya sampai berapa Kalau tidak salah hampir menembus 2 juta bang. Waduh, banyak banget. Nah, 2 juta. setelah masuk di Rayuris aman bukan? mesin? Alhamdulillah Jujur aman. dong, jujur dong. Jujur ketika ada kendala, Ini banyak yang tonton ini. ketika ada kendala Dokter-dokter saya mesin. cek YouTube-nya, saya lihat, saya praktekkan, alhamdulillah aman. Dan ketika benar-benar angkat tangan dalam hal tidak bisa yang saya hadapi di luar ini kan, Iya. baru saya hubungi beliau. Karena begini, Dan Bro. cepat respon. Begini kan. Ini kan si Mas Bro itu menggunakan mesin tipe 6570 Iya. yang dianggap memang mesin tingkat kerewelannya itu tinggi. Iya. Tapi kalau sebetulnya tingkat kerewelannya nggak seberapa sih, ya. Nah, dari beberapa informasi yang kita dapat, termasuk di Bos Pasama itu banyak orang gulung tikar karena persoalan Teknis. di mesin kan, Mesin. keluhannya di Iya, mesin benar, gitu. benar, Bang. Pengeluarannya membengkak di mesin. Benar. Ya ternyata abangnya itulah juga yang Mas Bro ini Merasakan, betul. Ya, yang sudah merasakan ternyata selama menjalani usaha kopi center itu yang paling berat ya. Itu faktor dari mesin fotokopinya, benar, bukan dari teknisi. Makanya buat kalian, buat teman-teman, kalau mau lebih tahu tentang perbaikan atau servis, silahkan tonton channel Dira Yuris, Bro. Dan jangan Dira Yuris, lupa Bro. like. Mungkin ada mau disampaikan nih subscribe. pesan-pesan terakhir buat mungkin teman-teman ada yang berminat untuk memulai usaha atau yang baru mau memulai atau yang mau cari teknisi atau mau lihat-lihat tutorial perbaikan mesin mungkin. Oke, satu saran saya, jangan pernah menyewa mesin fotokopi. Lebih baik beli yang ada semampunya dan lihat mesin yang dibeli, cek sebaik-baiknya apakah itu barang apakah itu barang yang betul-betul rusak karena Nggak apa-apa. Lanjut deh. Lewat aja deh, bebas. Nggak apa-apa, yang penting mau masuk di YouTube. Nah, jadi mungkin itu Bro ya. ya.
Oke, intinya teman-teman yang punya minat, yang punya niat, yang punya mental, yang punya tekad untuk memulai usaha kupenter, jangan pernah takut. Jangan pernah merasa bisa. Jalani saja karena kesuksesan ada di depan mata. Mantap. Next video. Yes, tunggu kami ngopi di